Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yudian Rayuwono dari JZ Indonesia. Yang terhormat para hadirin, yang terhormat para distinguished speakers dan guests untuk hari ini, termasuk seluruh partisipan dan peserta yang hadir secara offline dan online. Ya, boleh tolong di up. Oke, untuk memulai hari ini, seperti yang sebelumnya disampaikan Master of Ceremony, saya akan sedikit membantu membuka, termasuk menjembatani dari sesi kita kemarin untuk dilanjutkan dengan diskusi yang akan kita jalankan hari ini. And I'll be continuing the sessions in Bahasa Indonesia as I believe our foreign colleagues is having a really good translations. So, ya, boleh ditampilkan. Mungkin sambil membuka, kita sudah sering atau sudah banyak melakukan diskusi terkait dengan energy transitions atau transisi energi. Tapi kemarin kita membuka hari atau membuka event issues dengan banyak sekali diskusi yang membangun untuk kita bisa sampai di hari ini. Kita bicara soal visi, kita bicara target-target jangka panjang dan gambaran-gambaran besar yang akan dicapai atau diimpikan oleh Indonesia. Dan kita nanti akan memulai dengan strong key takeaways dari sesi kemarin. Sudah muncul. Boleh next. Ya. Ini adalah salah satu hal yang sampai di titik diskusi kemarin, dan ini cukup besar ketika disampaikan energy transitions atau transisi energi ini jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi, the energy transition should not be in the way of economic growth. Dan diskusi besar yang terjadi secara global adalah di pertanyaan apakah mungkin dua hal ini bisa terjadi secara bersamaan. Kita memastikan suatu kondisi di mana kita tinggal di livable planets, pada saat yang sama kita juga tetap terus tumbuh as a civilizations. Sebelum kita jauh sampai di sana, kita akan memulai dulu dari sini. Di 2021, di salah satu diskusi di IPCC akhirnya sampai pada kesimpulan kita punya sekitar 400 gigaton CO2 sebagai budget atau sebagai limit secara global, yang mana ketika kita melewati limit tersebut, kita akan melewati batas peningkatan 1.5 degree centigrade, assuming no systemic failure. Selama perjalanan ini, kita sudah sedekat itu. Di 2021, 400. As of 2023, sudah lewat lagi sekitar 50 atau mungkin lebih, yang menandakan setelah 2025 kita pushing another 100 gigaton, setelah itu 100 lagi, sehingga posisinya kita sekarang secara global, kita punya kurang dari 10 tahun sebelum kita sampai di titik ini. Dan kita sudah menyaksikan sendiri semua hal yang terjadi di tahun ini, semua hal yang bahkan dari sisi saintis pun juga seringkali belum memperkirakan ini semua akan terjadi. Kita lihat kekeringan yang sangat masif, floods atau banjir yang sangat masif, dan mungkin kita akan dipertemukan dengan krisis pangan dalam waktu dekat. Dan ini yang sedang kita hadapi sekarang, bukan di masa depan, bukan suatu bentuk yang imajiner, tapi kita sudah ada di sini.
Dan kita sudah membahas ini kemarin dalam bentuk Indonesia sudah punya komitmen yaitu net zero emissions by 2060. Meskipun ini adalah suatu angka global, tentunya itu tidak menandakan kita terbebas dari beban ini, karena kita tetap sharing satu planet dan satu atmosfer. Dan kita lihat sebenarnya net zero itu akan membawa kita kemana. Ini adalah grafik annual emission. Di sana kita sekarang di sekitar 40 gigaton CO2 setiap tahunnya, dan kita mau sampai di 0 di 2060. Apakah 0 itu dengan negative emission technology atau memang 0 emissions? Kita berharap ada di titik angka 0 itu untuk Indonesia di 2060. Meskipun kita membuat grafik ini secara global. Ketika kita melakukan hal ini, kita bisa sampai di 2060 dengan berbagai macam jalan. Kita bisa melalui jalan B, kita bisa melalui jalan A. Dan perbedaan besarnya ada di sana. Ketika kita melewati jalan B, total emisi yang akan kita dapatkan hingga 2060 sekitar 900 atau besar. Sedangkan ketika kita melalui jalan A, jauh lebih kecil. Pertanyaannya sebenarnya apakah kapannya yang berpengaruh atau besarnya emisi yang kita secara kolektif kumpulkan yang berpengaruh? Dan jawabannya ini, bukan kapan kita sampai di 0, tapi total emisi sebagai manusia secara global yang perlu kita perhatikan. Dan membicarakan ini kita tentunya kesimpulannya cukup sederhana. Kita perlu bergerak dengan sangat cepat dan kita butuh pathway yang benar-benar bisa kita eksekusi. Dan baik untuk kita semua, setelah kita bicara visi dan kita bicara target-target besar di hari pertama kemarin, pagi ini setelah sesi ini kita akan bertransisi atau kita akan membuka diskusi kita tentang bagaimana kita menerjemahkan target-target tersebut, hambatan apa saja yang sedang kita temui, barriers dan resiko-resiko apa yang akan kita hadapi ketika kita akan menghasilkan langkah-langkah sistematik untuk kita mencapai target besar tersebut. Tentunya dengan pengetahuan bahwa kita memiliki waktu yang cukup singkat untuk bisa mencapai di sana, seperti suggested by kurva sebelumnya bahwa kita perlu bergerak dengan sangat cepat. Meskipun kita mencapai 0 atau dalam perjalanan kita untuk mencapai 0, kita akan bertemu dengan pertumbuhan penggunaan energi yang sejak 2010 tumbuh hingga titik 2023 dan diproyeksikan untuk terus tumbuh. Ini adalah sesuatu yang secara historikal selalu terjadi. Meskipun kita bicara peningkatan efisiensi, meskipun kita bicara transisi menuju energi terbarukan, tapi pertumbuhan ini terus terjadi. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Mayoritas dari energi yang kita gunakan di keseluruhan itu, secara energi primer mayoritas adalah fossil fuel. Dan untuk adanya perubahan di sistem yang ada sekarang, itu membutuhkan perubahan yang sangat besar, itu membutuhkan effort yang sangat besar. Dan itu yang juga sudah dibahas dan disimpulkan dari diskusi-diskusi kita kemarin, diskusi-diskusi kita sebelum-sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas lagi pada hari ini bahwa adopsi renewable energy atau adopsi low emitting sources of energy itu harus terjadi di keseluruhan sektor, di sektor demand dan di sektor supply. Dan kita akan membahas bagaimana sektor industri sebagai salah satu komponen demand sektor yang juga akan berperan di adopsi renewable energy. Dan kita juga akan membahas dari sisi supply atau sisi pembangkitan. Dan ketika kita membicarakan
masa depan di mana kita bisa diisi lebih banyak oleh energi terbarukan, kondisinya sekarang seperti ini. Mungkin ini sebuah overestimasi bahwa sekarang kita sekitar 15% atau di bawah 15% menggunakan sumber energi yang rendah emisi dan sisanya adalah sumber energi yang intensif secara emisi. Ketika kita bicara secara teoretikal di mana kita ingin mencapai masa depan dengan nol emisi, kita harus sampai di sana. Di mana seluruh sumber energi kita atau 100% of konsumsi energi kita menggunakan sumber dari renewable energy atau sumber rendah emisi. Dan kita sampai di pertanyaan ini. Sayangnya sistem dengan nol emisi as of hari ini atau pada hari ini kita bicara belum dimungkinkan untuk terjadi. Dan belum dimungkinkannya ini kita bisa bicara dari perspektif teknis dan non teknis. Mungkin secara teknis kita bisa bicara penerbangan atau aviations. Saat ini belum ada solusi untuk mengganti jet fuel. Kita bisa bicara dari sektor industri. Sangat banyak energi intensif dan heat intensif industri yang belum ada substitusinya yang lebih rendah emisi. Kita masih punya hambatan-hambatan teknis ini. Dan ini juga yang perlu kita diskusikan. Seberapa jauh kita memahami dan seberapa jauh kita mau mengakui hambatan-hambatan tersebut. Karena itu penting dalam kita menentukan langkah yang mana yang perlu kita fokuskan dan harus kita ambil dan konsekuensi apa yang perlu kita hadapi. Karena masih akan ada beberapa solusi dan itu bentuknya pilihan. Tidak lupa juga kita bicara solusi yang secara teoretikal sebenarnya secara teknis bisa terjadi. Misalnya cooking atau sektor memasak yang juga menghasilkan emisi dan footprint karena kita sekarang mayoritas masih menggunakan LPG, menggunakan kerosen, menggunakan biomasa. Secara teoritis kita bisa mengganti semua kompor di seluruh Indonesia dengan kompor listrik. Effort yang akan dilakukan ke sana akan sangat besar. Koordinasi yang dibutuhkan untuk sampai di sana sangat besar. Di situ dimana kita harus mengakui tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin menolkan emisi di sektor energi. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki peluang. Dan ini salah satu diskusi atau hal yang sering diangkat, zero emission dari power sector. Dan ini akan menjadi pertanyaan besar. Kita juga sampai di beberapa proyeksi, beberapa outlook yang disampaikan oleh rekan-rekan ESDM, dari rekan-rekan Dewan Energi Nasional, di mana energi mix kita akan berubah menjadi lebih bersih. Apakah kita bisa sampai di zero emission power sector sebelum kita menghilangkan emitters yang ada di sistem sekarang. Untuk pembahasan hari ini, tentunya semua yang bisa kita model, semua yang bisa kita terapkan secara teoritis, tentunya secara praktis akan menghadapi banyak barrier dan tantangan. Sesi hari ini salah satunya soal ini, apakah kita bisa menghilangkan satu emitters di sektor pembahasan. Dan kan sesi yang akan mendiskusikan adjustment yang terjadi di sistem atau modifikasi atau pendekatan yang harus kita lakukan secara sistem. Apakah itu secara infrastruktur ataukah secara institusional, itu juga perlu dan akan terjadi. Itu akan dibahas ketika kita membuka lebih banyak terkait dengan power market dan akan didiskusikan hari ini. Kita sampai lagi akhirnya di titik ini. Meskipun tidak semua diskusi yang dilakukan pada hari ini, tidak semua diskusi yang akan terjadi pada issues atau kegiatan-kegiatan lainnya akan memberikan kita dua hal ini. Tapi ketika dua hal ini pun tercapai, sistem dengan net zero emissions diikuti juga dengan pertumbuhan masif di semua sektor. Apakah itu cukup ketika kita membicarakan lagi kita menghadapi dengan constraint, kita dihadapi dengan constraint
bahwa secara alam mungkin kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita sedang melewati semua planetary boundaries yang secara teoritis sudah disampaikan. Dan ini bentuknya suatu pertanyaan dan kita harus mempertanyakan ini secara terus-menerus. Kita kembali lagi ke pesan yang bisa disimpulkan atau salah satu yang diangkat di hari kemarin, bahwa transisi energi tidak bisa menghalangi pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dan bisa kita tekankan, dan ini sebagai suatu bentuk pesan di pagi ini untuk terus kita gali sepanjang kegiatan iShoes dan kedepannya. Kedua hal ini hanya bisa terjadi ketika transisi energi dan pertumbuhan ekonomi ini didesain untuk memastikan kesejahteraan, bukan untuk masing-masing. Saya akan memberikan contoh sekaligus untuk menutup dengan sangat singkat. Ketika kita melakukan energi transisi, kita mengganti seluruh sistem konsumsi dan produksi energi kita dengan renewable energy. Di situ kita bisa mendapatkan produksi yang lebih besar. Dan saya misalnya membangun suatu pabrik mobil. Secara ekonomi kita akan tumbuh. Kita akan growing secara ekonomi dan kita melalui pabrik mobil listrik itu juga menjalani proses energi transisi. Semuanya dengan listrik, semuanya dengan renewable energy. Apakah mobil itu satu-satunya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Tentunya tidak. Bahkan ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, ketika kita membangun suatu hal yang mungkin tidak sepenuhnya untuk menjamin kesejahteraan, itu tetap bisa diterjemahkan dengan matriks pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan energy transitions. Ketika kita menambah konsumsi energi kita, ketika kita mensubstitusi semua sumber energi kita dengan sumber yang bersih, tapi kita menggunakan itu semua untuk mudahnya mengisi daya atau charging mobil-mobil listrik di Jakarta. Apakah itu akan memiliki dampak yang sama ketika kita menggunakan listrik itu untuk meningkatkan akses rumah sakit, akses sekolah di pulau-pulau lain di Indonesia? Tentunya dua hal itu akan sangat berbeda. Dan kita bisa menjalani semua itu tanpa memilih selama transisi energi dan pertumbuhan ekonomi didesain untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Dan sesi seperti iShoes di mana kita bisa membuat diskusi yang transparan, disaksikan oleh partisipan yang tidak tertutup dan terbuka untuk semua orang, ini merupakan kesempatan untuk kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, untuk kita memberikan bahwa semua yang direncanakan dan semua yang sedang berjalan saat ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bagi kita semua. Saya rasa sekian dan kita akan menjalani hari ini semoga dengan sangat baik. Dan partisipasi sekali lagi akan menjadi sangat kunci ketika kita membuat diskusi yang dibuka untuk ruang publik. Semoga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tambahan dari informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Once again, thank you very much, Mr. Yudiandra Yuwono, for deliver the welcoming speech to all of us today.